Oke. Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Dewa Talks yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Nah, bagi yang baru pertama kali ikut Dewa Talks dan belum tahu Dewa Talks itu diadakan oleh siapa sih? Nah, Dewa Talks sendiri merupakan webinar gratis yang diadakan oleh Dewa Web yang diadakan minimal seminggu sekali untuk membantu teman-teman yang hadir hari ini mengembangkan bisnis maupun blog atau usaha dari teman-teman agar bisa berkembang lagi lebih baik lagi ke depannya dan bisa langsung teman-teman terapkan di kegiatan yang teman-teman saat ini sedang lakukan. Jadi semoga webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Dewa Talks ini berguna dan bermanfaat ya untuk teman-teman yang hadir hari ini. Nah, bagi yang belum tahu Dewa Web, Dewa sendiri adalah penyedia layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia, dan kami ingin menjadi partner kamu untuk sukses online, maka dari itu kita rutin mengadakan webinar ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai Content Blogging for Beginners 101 yang dibawakan oleh Tristin Hartono, PR and Content Eksekutif dari Dewa Web. Nah, nanti Tristin akan membahas kenapa sih kamu harus menggunakan blog dan nantinya Tristin juga akan membahas bagaimana sih cara menulis konten untuk blog dan juga hal-hal teknis lainnya dalam menulis blog nih. Jadi bagi teman-teman yang udah nggak sabar dan penasaran, hari ini Tristin akan bawakan itu ya teman-teman. Nah, sedikit perkenalan mengenai Tristin nih. Tristin Hartono, atau yang kita sering panggil dengan Tristin, Tristin adalah seorang PR dan konten eksekutif di Dewa Web. Nah, teman-teman kalau pernah baca blog mengenai cara membuat website dari nol atau cara membuat email di handphone, nah itu yang tulis artikel itu Tristin loh teman-teman. Nah, selain menjadi PR dan konten eksekutif dari Dewa Web, Tristin juga merupakan jurnalis kontributor untuk Creative Disk sejak 2019. Salah satu tulisan Tristin baru-baru ini untuk Creative Disk adalah Tristin menulis artikel mengenai seorang penyanyi, yaitu Novo Emer. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja. Nanti Tristin mungkin akan share website-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat tulisan dari Tristin, bisa langsung cek aja. Nanti Tristin pasti akan share. Nah, mungkin sebelum Tristin nyalain kameranya, aku mau launch polling juga nih sambil Tristin perkenalan diri ke teman-teman. Jadi aku minta tolong teman-teman untuk isi pollingnya ya. Oke, udah nyala pollingnya. Mungkin Tristin boleh nyalain kameranya sambil menyapa teman-teman yang udah hadir hari ini. Hai teman-teman semua. Soalnya kedengeran nggak nih? Teman-teman suara Tristin keren-keren nggak? Hai Kak, tuh ada yang nyamut. Hai Kak, kata Kak Tawada. Hai Kak, Tawada. Udah kedengeran ya berarti nih suara Tristin sama kameranya. Tristin udah kelihatan belum nih? Jelas. Sudah. Kalau muka Tristin udah kelihatan belum nih teman-teman? Oh udah, oke. Halo Tristin, apa kabar? Hai Lintang, baik. Gimana nih, WFH ya Tristin ya? Kita sama-sama Dewa Web nih. Iya ya. Sama-sama. Gimana nih WFH? Bosan nggak, Tristin? Bosen sih. Tapi mau gimana lagi demi cepat-cepat selesai. Iya betul. Nah Tristin makasih banyak ya udah nyempatin waktunya untuk mau sharing mengenai konten blogging untuk teman-teman yang hadir hari ini. Jadi semoga nanti Tristin bawanya bisa enjoy dan teman-teman yang hadir hari ini juga bisa mengerti dan paham apa yang dibawakan oleh Tristin nanti. Sip. Amin. Nanti Oke. kalau misalnya ada yang kurang-kurang, mohon maaf ya teman-teman. Ini masih baru kok. Sip. Thank you Lintang. Nah, aku mulai ya teman-teman. Hari ini aku akan bawain materi tentang Content Blogging for Beginners 101. Kenapa 101? Karena aku akan bahasnya dasar banget. Nah, ini bisa buat teman-teman yang menggunakan blog atau website untuk personal blog untuk diri sendiri. Kayak misalnya bisa buat portfolio, tempat nulis kayak buat berbagi aja kayak untuk review-review, atau juga buat kalian yang menggunakan website untuk berbisnis. Gitu. Biasanya blog ini bisa digunakan buat yang bisnis ya. Ini blog bisa digunakan untuk promosi brand kalian, buat naikin awareness juga gitu. Pertama kenalin lagi, nama aku Tristin Hartono. Aku lulus dari Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia tahun 2019. Terus pernah jadi jurnalis majalah kampus juga di majalah WhatsApp tahun 2016 sampai 2017. Lalu jadi
sebagai anak magang di sebagai kreatif content writer di suatu agensi bernama Trimotion dan juga Happening Films tahun 2018 sampai 2019. Nah, dari 2019 sampai sekarang, aku jadi jurnalis kontributor di Creative Disk dan PR and Content Eksekutif di Dewa Web. Oke, itu aja sih paling. Kita langsung ke materinya aja ya. Aku mau nanya dulu nih, menurut teman-teman konten itu apa sih? Coba jawab di kolom chat deh, aku pengen lihat. Konten itu menurut Kak Tri itu isi. Oke. Konten isi, konten is the king. Bener tuh Kak Ahadin. Bahasan, konten itu informasi. Nah, tepat banget tuh. Nah, bener nih jawabannya semua nih. Berarti banyak kan udah ngerti ya. Jawabannya kurang lebih semuanya sama karena emang artinya itu-itu aja sih. Kalau yang aku temuin nih, aku sempat googling. Konten itu adalah informasi yang tersedia di media elektronik, kayak di TV atau di internet. Jenisnya itu ada teks, audio visual, audio juga visual atau image. Nah, kali ini kita akan membahas konten di internet dalam bentuk teks dan juga image atau visual, lebih tepatnya di blog atau website. Nah, selanjutnya, nah ini. Ada 2 kegiatan utama yang biasanya dilakukan dan juga seringkali orang tuh salah ngerti, salah bedain. Yang pertama dia namanya content writing. Content writing itu kegiatan untuk merencanakan, menulis, dan mengedit konten di website. Biasanya dibuat dalam bentuk artikel. Nah, seorang content writer tuh harus bisa mengutamakan kerapian kalimat, keserasian bahasa, dan kebenaran atau fakta. Kenapa? Soalnya seorang content writer ini bertanggung jawab untuk dapat mengedukasi pembaca yang berkunjung ke blog atau website yang dia kunjungi. Nah, kalau misalnya seorang content writer nggak bisa mengedepankan kebenaran atau fakta atau kerapian kalimat atau keserasian bahasa, nanti orang yang baca tuh bisa mungkin nggak ngerti gitu loh. Nah, content writing ini bisa juga dipakai untuk melakukan promosi atau social selling buat brand atau produk kalian. Terus bisa juga buat mengedukasi pengunjung website. Terus buat sharing-sharing keseharian kalau kalian menggunakan website atau blog ini sebagai apa ya, personal blog, atau juga buat review-review atau review buku, makanan, film, dan sejenisnya. Atau juga sebagai portfolio kalian, misalnya kalian menggunakan website untuk galeri foto atau untuk galeri tulisan kalian, gitu dan sebagainya. Nah, ada lagi yang namanya copywriting. Sama-sama menulis nih, tapi kalau copywriting itu kegiatan menulis teks buat tujuan periklanan atau pemasaran, biasanya di media sosial. Nah, copywriter ini mengutamakan ajakan dan atau persuasi dan fleksibilitas kalimat di media sosial, serta harus mampu bermain dengan kata-kata. Pokoknya orang copywriting ini harus bisa fleksibel deh, harus yang apa ya? Setahu aku sih, sebisa mungkin dia tuh bisa menyampaikan kalimat supaya ngajak orang buat nurutin apa yang dia mau. Tapi bukan berarti manipulatif ya. Contohnya tuh copywriting nggak cuma nulis caption doang, dia juga biasa nulis konten yang ada di image Instagram, kayak misalnya carousel. Konten carousel tuh biasa kan ada materi yang dibawain kayak materi singkat tapi pendek-pendek tulisannya. Nah, itu juga biasa ditulis sama copywriting. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ada perbedaan job desk content writer dengan job desk copywriter. Kalau content writer itu job desk-nya lebih ke menulis artikel, membangun kredibilitas dari artikel, baik kredibilitas untuk brand atau kredibilitas buat dirinya sendiri, untuk membangun image-nya sendiri. Juga harus bisa memahami SEO on page artikel. SEO on page ini bisa dalam bentuk meta title, judul, terus penggunaan keyword, penggunaan image dan alternatif teks buat image, terus juga meta description dan sebagainya, lebih ke teknis itu juga bisa dibantu sama plugin kalau kalian masih belum ngerti. Terus harus bisa menguasai penggunaan EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Kayak aku bilang tadi, EBI ini bisa berguna buat membantu pembaca kalian mencerna informasi dengan agar lebih mudah dipahami, gitu. Lebih ke logicalnya aja sih. Terus kalau copywriter itu tugasnya adalah untuk menulis konten buat medsos, terus membangun engagement di konten medsos, terus memahami tren medsos terkini, dan juga membuat perencanaan konten. Nah, ini jangan sampai seorang copywriter itu juga membatasi diri dengan konten yang terlalu fleksibel. Misalnya, gue fleksibel banget nih, gue santai banget kalimatnya gitu. Karena medsos itu
kalau di Instagram dan Facebook mungkin kalian bisa santai bahasanya, tapi kalau di LinkedIn yang sering aku lihat sih lebih ke formal. Jadi seorang copywriter pun harus bisa menyesuaikan diri juga dengan media sosial yang mereka gunakan. Gitu. Pokoknya tujuan utamanya adalah untuk membangun interaksi sosial dari media yang dia gunakan, yaitu media sosial. Gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih pakai blog? Ini ada beberapa nih. Yang pertama, karena adanya di internet. Internet kan udah pasti mudah digunakan dan mudah dijangkau, juga mudah diakses. Jadi dari manapun, kapanpun orang lain mau akses, kalian mau akses itu bisa. Udah gitu, tidak menghabiskan banyak biaya, tapi hasilnya bisa dipakai berkali-kali. Kayak misalnya kalian nulis artikel tentang cara menghilangkan serangan panik, cara mengatasi serangan panik. Nah, saat kalian mengalami hal itu, kalian bisa baca lagi artikel yang pernah kalian tulis, in case kalian lupa, atau saat orang lain kayak ngalamin serangan panik, kalian bisa bilang, oh nih, gue nggak bisa bantu banyak, tapi gue pernah nulis artikel tentang ini, kayak kalian bisa sharing, dan juga kalian bisa sharing artikel ini ke semua platform media sosial yang kalian gunakan, gitu. Jadi, nggak menghabiskan banyak biaya, karena hanya sekali ditulis, tapi hasilnya bisa dipakai berkali-kali dan hingga kapanpun. Gitu. Udah gitu bebas, tidak terbatas oleh berbagai aturan. Kecuali kalau kalian nulis untuk brand atau untuk perusahaan, nah itu beda lagi, aturannya disesuaikan lagi dengan brand atau perusahaan masing-masing. Tapi kalau kalian nulis untuk diri sendiri, aturannya hanyalah etika menulis di platform umum. Kayak menghindari kalimat vulgar, terus menghindari kalimat-kalimat sara atau ujaran kebencian dan sebagainya. Udah gitu, blog juga bisa dipakai untuk meningkatkan atau membangun kredibilitas dan popularitas dari website kalian, yang berpengaruh juga untuk SEO, karena saat website kalian masuk di halaman pertama Google Search, itu akan kemungkinannya akan lebih besar untuk mendapatkan klik. Dan kalau kalian menggunakan website untuk berbisnis, banyaknya traffic ini nantinya bisa berpengaruh juga buat conversion rate, kayak gitu. Nah, terus blog juga bisa dipakai buat memulai karir menulis kalian atau meningkatkan popularitas produk. Karir menulis buat yang punya blog atau nulis untuk perusahaan sama aja. Dan juga meningkatkan popularitas produk buat kalian yang menggunakan website untuk berbisnis. Gitu. Nah, aku langsung ke langkah-langkahnya aja ya. Ada 4 nih yang penting, yaitu membuat judul, cari dan tentukan keyword, terus menyusun kerangka artikel, habis itu eksekusi tulisannya. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama adalah membuat judul artikel. Judul artikel tuh biasanya terdiri dari 7 kata, tapi yang penting utamakan jumlah karakter, sekitar 60 atau sampai 65 karakter, supaya nggak kepotong pas ditampilkan di Google. Kayak misalnya, kita ambil contoh ini, cara membuat email. Nah, ini di atas-atas ini nih, cara membuat email baru dan daftar Gmail melalui komputer dan titik-titik. Ini kan jadi kepotong kan. Ini lebih ke user experience sih, malah jadi nggak enak bacanya kayak apa sih. Orang jadi penasaran, tapi buat orang yang nggak penasaran nih malah jadi, ya kepotong, males deh. Gitu. Jadi skip ke yang lain kayak gitu. Itu kalau ini biasanya range kata-katanya antara 55 sampai 65 kata. Kayak gitu. Nah, terus carilah judul yang dapat menyimpulkan keseluruhan isi artikel. Karena judul itu ibarat batang daun, dan artikel kalian adalah bagian-bagian dari daunnya. Kalau batangnya ini udah nggak benar, gimana daunnya gitu. Contohnya gini, contohnya kalian bikin artikel tentang cara membuat keripik tempe, tapi ternyata artikelnya malah berbelok, jadi resep tempe mendoan. Sama-sama tempe sih, tapi kan beda jenisnya kan. Nah, kayak gitu. Terus buatlah topik dan subtopik untuk membantu membuat heading. Selain judul, heading ini juga perlu. Heading itu adalah, heading atau subheading, itu adalah hasil pemecahan dari judul. Judul kalian ini, yang singkat ini dibagi-bagi lagi jadi poin-poin penting yang bisa kalian bahas nantinya. Nah, itu dibagi dalam bentuk heading. Nah, udah gitu judul tuh jangan hanya menarik, tapi buatlah judul yang komunikatif atau mungkin lebih ke spesifik target yang kalian tuju. Kayak misalnya kalian bikin artikel tentang cara membuat salad buah. Nah, dikerucutin lagi tuh cara membuat salad buah dari rumah atau cara membuat salad buah dengan saus mayo dan keju gitu. Lebih ke spesifik dan juga komunikatif. Atau 3 cara membuat salad buah yang gampang atau tanpa ribet kayak gitu-gitu. Biar mancing aja sih itu. Nah, selanjutnya mencari dan menentukan keyword.
tentukan keyword dari tren yang ada, lalu disesuaikan dengan niche blog kalian. Misalnya gini, kalian bisa cari dulu pertama nih keyword dari Google Trends yang sering banget digunakan tuh. Nah, habis itu sesuaikan dengan niche blog kalian. Kayak misalnya kalian ketemu tren tentang PSBB lanjutan kayak sekarang nih. Nah, misalnya kalian menggunakan personal blog. Kalian tuh bisa sharing tentang pemikiran kalian, kayak pendapat kalian tentang PSBB ulangan ini, atau kalau kalian punya produk untuk dipromosikan, kalian juga bisa menggunakan tren PSBB terus disambungin dengan produk kalian. Apakah mungkin lebih cocok digunakan untuk di rumah supaya orang-orang tetap stay di rumah, atau memudahkan mereka saat di rumah gitu dan sebagainya. Nah, terus lakukan lagi riset keyword. Yang tadi kan tentukan keyword dari tren. Yang kedua ini melakukan riset keyword menggunakan tools SEO. Tools yang bisa aku pakai itu ada SEMrush. Nah, kalian juga bisa pakai Ubersuggest atau Ahrefs. Nah, kalau mau lebih lengkapnya, kalian bisa lihat dari webinarnya Tara Mulia di dewatalks.com tuh, itu udah lengkap banget karena dia ngebahas tentang tools SEO. Terus, sebisa mungkin buatlah long tail keyword. Long tail keyword ini adalah keyword perpanjangan dari kata kunci utama kalian. Misalnya kalian nulis artikel tentang cara membuat website. Nah, terus long tail keyword-nya tuh kalian bisa cari sendiri, kayak cara membuat website untuk pemula atau cara membuat website tanpa coding. Nah, itu kalian yang sesuaikan sendiri. Tapi sebisa mungkin buatlah yang long tail, karena saat orang googling, misalnya mereka googling tentang membuat website tanpa coding, tanpa ada kata caranya, kayak keyword kalian. Orang tuh bisa ketemu juga website kalian tuh bisa kemungkinan masuk ke peringkat atas sebagai hasil pencarian yang sesuai dengan apa yang orang lain cari, kayak gitu. Lalu long tail keyword ini, tambahan tips lagi, bisa kalian lihat dari di bagian bawahnya Google tuh, biasanya kalau misalnya kalian googling, di bawah-bawah tuh ada tambahan keyword-keyword yang kira-kira related dengan contoh keyword kalian. Nah, kalian bisa cari long tail keyword juga dari situ. Udah gitu, buatlah daftar keyword untuk penjadwalan konten blog dalam beberapa waktu ke depan. Selain buat penjadwalan konten, keyword ini juga bisa kalian gunakan untuk membuat struktur website kalian tuh kira-kira bakal dibuat kayak apa sih ke depannya gitu. Ini lumayan penting juga sih. Tapi kalau kalian menggunakan blog atau website ini buat personal aja, kalian mungkin bisa buat sebebasnya kalian, kayak mau untuk 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, maksudnya lebih pendek, atau impromptu bahkan. Jadi kayak, hari ini gue pengen nulis artikel, hari ini gue tulis, kayak gitu. Bebas sih. Nah, setelah mencari dan menentukan keyword, sekarang kalian susun kerangka artikelnya. Tujuannya supaya apa? Supaya saat kalian nulis nanti, pas tiba-tiba ngeblank tengah-tengah, nulis apa lagi ya? Nah, kalian bisa kerjain sub-sub judul lainnya. Kayak gitu, itu penting juga. Yang pertama nih tipsnya, buatlah poin-poin utama yang menjadi subjudulnya artikel. Nah, terus pelajari penggunaan heading dari H1 sampai H6. Heading tuh misalnya H1 itu judul, H2 tuh sering banget dipakai buat sebagai subjudul atau subtopik dari artikelnya. Sampai H6 tuh itu buat menentukan struktur artikel. Terus, pastikan keyword masuk di salah satu heading atau subjudul. Ini tujuannya supaya lebih gampang dibaca sama Googlebot. Tujuannya, kalau dibaca sama Googlebot dan Google lihat, oh ternyata informatif nih subjudulnya atau artikelnya, nah itu kemungkinan besar website kalian bisa dinaikin ke peringkat-peringkat atas. Gitu. Nah, terus jangan sampai membatasi diri dengan kerangka artikel juga. Misalnya kalian udah bikin, kerangka artikel gue udah ada 5 biji nih. Berarti gue udah nggak bisa bikin lagi dong. Enggak, bukan kayak gitu. Makanya jangan terlalu kaku, karena kerangka artikel ini bisa berubah sewaktu-waktu seiring proses penulisan artikel. Kayak misalnya kalian lagi nulis sampai poin ketiga. Kayaknya ada yang penting deh mau gue tambahin. Kalian bisa bikin poin lagi kalau emang terlalu panjang. Nah, biasanya si subheading ini ada setelah 5 atau 6 paragraf penulisan kalian, supaya nggak bosan aja sih. Itu cuma, ya itu tipsnya. Nah, setelah itu dieksekusi. Ini buat penulisannya nih, penulisan artikelnya nih ya. Buatlah paragraf pembuka yang menarik, tidak bertele-tele, dan jangan lupa sertakan keyword. Paragraf pembukanya ada bermacam-macam. Beberapa yang aku tahu tuh ada yang deskriptif, ada rangkuman singkat tentang keseluruhan isi artikel kalian, atau juga pertanyaan buat mancing penasaran orang aja sih. Itu lebih ke kayak, oh
pertanyaannya misalnya penasaran bagaimana nana simak artikel berikut kayak gitu. Nah, orang kan jadi penasaran jadi lanjut terus bacanya kayak gitu. Terus yang kedua, pahami penggunaan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Nah, kalian bisa akses kamusnya dari ini nih, bit.ly/kamus dari Dewa Web. Nanti Del atau Jose tolong di-share ya. Thank you. Nah, ejaan bahasa Indonesia ini lebih ke yang logical tadi aku bilang. Karena orang datang ke website kalian untuk cari ilmu, untuk baca informasi yang berguna buat mereka. Kalau mereka nggak bisa menemukan kalimat yang sesuai dengan otak mereka, itu jadi kayak, ini apaan sih nulisnya kayak gitu. Dan tujuan aku sih sebenarnya aku suka banget menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebenarnya. Cuma emang kadang-kadang beberapa kata harus disesuaikan dengan situasi di artikel tersebut. Tapi kenapa aku lebih mengutamakan ejaan bahasa Indonesia? Karena sebagai media informasi, kita juga harus bisa mengedukasi para pembaca supaya penggunaan bahasa Indonesia tuh lebih dipahami sama orang-orang lain kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan buat paragraf dan kalimat yang terlalu panjang. Sebisa mungkin buatlah minimal 3-5 kalimat per paragraf. Karena dulu aku pernah nulis dibuat maksimal tuh sampai 45 kata, tapi ternyata kadang-kadang aku mikir, loh, ini satu kalimat aja belum beres gitu. Satu kalimat aja bisa lebih dari 45 kata. Nah, itu yang harus kalian hindari sebenarnya. Karena orang baca di online tuh kayak paling cuma 10 detik dan mereka cuma scanning tulisan doang. Kalau mereka bosen dan tulisan kalian terlalu panjang, mereka mungkin akan ninggalin. Dan ingat juga, kalian tulis itu orang nyarinya isi. Jadi kalian bukan nulis skripsi atau karya ilmiah lainnya, jadi jangan sampai terlihat boring. Gitu. Terus akhiri tulisan blog dengan rangkuman dari keseluruhan paragraf dan jangan lupa sertakan keyword-nya lagi. Jadi keyword tuh harus ada di paragraf awal dan paragraf terakhir. Itu yang baru aku pelajari beberapa minggu ini. Terus jika memungkinkan, tinggalkan pertanyaan supaya pertanyaan baru di benak si pembaca supaya mereka tuh bisa memikirkan kayak, menurut kamu bagaimana gitu. Itu pertanyaan paling simpel, menurutmu bagaimana. Tapi bisa juga kayak pertanyaan refleksi atas apa yang udah mereka baca gitu. Karena gini aja deh, lebih seru mana cerita yang dijelasin sampai akhir secara gamblang atau cerita yang open ending kayak gitu. Jadi sebisa mungkin tinggalkan pertanyaan. Gitu. Itu buat lebih ke engaging-nya aja sih, engagement-nya aja. Terus ini ada do and don'ts buat kegiatan menulis. Nah, ini yang do. Yang pertama adalah pelajari tips dan trik tentang penggunaan SEO dari dewaweb.com/blog. Nggak apa-apa lah ya, sedikit-sedikit iklan. Nah, soalnya aku kadang-kadang juga suka nulis tentang entah penggunaan SEO, entah membangun bisnis, entah kadang-kadang dari tim Ninja Dewa Web juga suka sharing tentang hal-hal teknis penggunaan website dan sebagainya. Buat kalian yang nggak ngerti website juga bisa nih cari informasi di dewaweb.com/blog. Tuh, nah terus pahami juga bedanya artikel ringan yang terdiri dari 300 sampai 800 kata dan juga artikel in-depth yang terdiri dari 1000 sampai 2000 kata. Karena selain panjangnya artikel ini, pembahasan dan gaya kalian ngomong juga beda. Misalnya artikel ringan tuh lebih ke artikelnya website mojok.co. Nah, itu dia lebih ke artikel-artikel ringan. Meskipun pembahasannya sebenarnya berat, tapi dia buat ringan dengan range kata antara 300 sampai 800 kata. Tapi kalau artikel in-depth, dia biasanya lebih ke banyak pembahasan atau tutorial biasanya kalau in-depth ya. Tapi tergantung dari situasi situasi tulisannya juga sih. Kayak gitu. Tapi kalian bedakan dari sana juga karena jumlah keyword juga beda. Terus penempatan heading juga beda-beda kayak gitu sih. Terus lakukan riset secara menyeluruh dan cari informasi dari sumber kredibel, terutama buat data statistik. Ini biasanya dari awal-awal artikel, misalnya kalian bikin data statistik. Menurut penelitian dari website A, ada 26 juta pengguna Instagram per bulannya di Indonesia. Nah, biasanya website A ini, dia ngambil dari website lain. Itu ada hyperlink-nya tuh. Nah, kalian klik itu, cari sampai ketemu siapa sih yang ngelakuin penelitian ini kayak gitu. Kalau aku biasa kayak gitu, aku cari sampai siapa yang ngelakuin penelitian ini. Kalau emang hasilnya ada, oh dari website C atau D ternyata yang ngelakuin penelitian. Nah, aku pakainya sumber utamanya itu, sumber aslinya. Tapi kalau misalnya
si website A ini terus kalian langsung ketemu, oh dia yang ngelakuin penelitian, langsung pakai website A itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata sampai website D, website selanjutnya kalian nggak ketemu fakta yang cocok sama konteks kalian, ya mungkin kalimat yang kalian tulis ini harus diubah lagi dan disesuaikan dengan fakta yang kalian sudah dapatkan, atau mungkin kalian bisa cari fakta-fakta lainnya yang fakta atau data lainnya yang sesuai dengan tulisan kalian. Kayak gitu. Terus jangan lupa gunakan gambar di setiap artikel, setidaknya satu gambar untuk 70 sampai 100 kata. Ini nggak harus exact banget, cuma kurang lebih sesering itu tambahkan gambar supaya orang tuh nggak boring dengan isi-isi tulisan doang. Terus jangan lupa gambar itu harus dioptimize, jangan sampai ukuran gambar kalian misalnya 1 megabyte, kalian bulet-bulet taruh gambar itu di artikel, karena itu nggak boleh, soalnya itu bisa memperlambat loading halamannya itu yang nanti berpengaruh juga dengan SEO website kalian, karena saat Google ngelihat, lah ini website di loadingnya lama juga nih karena gambarnya gede, udahlah gue taruh bawah aja karena kurang membantu, kayak gitu. Lebih ke SEO-nya sih itu untuk optimasi website dari gambar ini. Terus menulis itu bisa dari mana aja, cuma yang normalnya nih aku sering lihat, nulis itu bisa dilakukan di notes di HP, di Microsoft Word atau OpenOffice, atau bisa langsung di CMS Doc. CMS itu Content Management System. Ini tuh bisa WordPress, Blogger, Drupal, Joomla, dan sebagainya. Terus, jangan lupa tambahkan link internal dan eksternal. Link internal itu fungsinya untuk mempromosikan artikel-artikel kalian yang lain, dan kalau link eksternal itu bisa kalian gunakan untuk data statistik tadi, misalnya dari luar buat ngebuktiin bahwa ini datanya benar loh, gitu. Atau kalian dapat sumber info dari mana, bisa dimasukin juga sebagai link eksternal. Dan jangan lupa kalau link eksternal itu harus dikasih tanda centang untuk open in new tab, karena nanti bisa berpengaruh juga ke ada yang namanya bounce rate di website kalian, gitu. Nah, terus jangan lupa perhatikan juga anchor text-nya. Anchor text ini misalnya gini, kalian menggunakan kata klik di sini untuk informasi lebih lanjut. Nah, di sininya ini kalian pakai untuk hyperlink ke halaman lain. Nah, itu sebaiknya dihindari penggunaan kata di sini atau sini atau ke sini gitu. Itu lebih baik dihindari. Soalnya Google juga bisa ngebaca. Ternyata aku juga baru tahu ternyata Google bisa ngebaca anchor text ini. Jadi misalnya kalian mau mengarahkan ke artikel yang lain. Misalnya artikel tentang cara menghindari hidung gatal. Nah, kalian benar-benar tulis sebisa mungkin tulis judul artikelnya itu. Jangan sampai cari tahu cara menghilangkan hidung gatal di sini gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena Google bisa ngelihat itu sebenarnya. Udah gitu, yang terakhir, konsisten membuat konten. Salah satu caranya adalah dengan kayak saran aku tadi, buatlah list keyword yang kira-kira akan kalian gunakan di artikel-artikel selanjutnya. Itu juga bisa buat nyusun konten kayak 2-3 bulan ke depan, itu kalian bisa bikin juga ininya keywordnya, daftar keyword. Nah, terus nih beberapa hal yang tidak boleh, sebaiknya tidak dilakukan saat menulis artikel. Yang pertama, membuat banyak kalimat hard selling. Karena gini, logikanya orang ngeklik sebuah artikel itu untuk mencari informasi yang mereka butuhkan, yang sesuai sama kebutuhan mereka, bukannya untuk melihat iklan. Karena kalau kalian menggunakan kalimat hard selling, itu akan malah lebih ke kayak advertorial, artikel yang isinya iklan, kayak gitu orang. Kecuali kalau misalnya kalian isinya advertorial, itu beda lagi ya. Nah, terus tidak menggunakan subjudul atau heading. Nah, ini juga bahaya nih, karena bayangin aja dalam artikel yang jumlahnya 800 kata misalnya, atau 600 kata. Kalian isinya tulisan semua itu, apakah orang tidak pusing bacanya gitu. Jadi, kalian menempatkan diri sendiri juga sebagai pengguna. Gimana sih rasanya kalau misalnya tulisan yang isinya tulisan semua nggak ada headingnya, kayak gitu. Terus, jangan sampai kalian minder. Misalnya gini, kalian boleh nyari atau riset website-website lain yang sesuai dengan website kalian yang ingin kalian tulisin blog. Nah, terus kalian lihat, ternyata website ini bagus, gue pengen kayak gini, terus habis itu ketemu lagi. Ternyata website ini juga bagus tulisannya, gue ikutin aja dah, gitu. Karena kalau kalian ngelakuin ini terus, lama-kelamaan kalian bisa kehilangan jati diri kalian sendiri sebagai penulis. Jadi, kalian boleh, poinnya adalah kalian boleh cari referensi, tapi jangan sampai diri kalian sendiri tuh hilang, identitas kalian hilang. Jadi, tetap sesuaikan dengan enaknya kalian gimana nulis. Karena dalam nulis itu nggak ada yang salah. Gitu. Terus, ini juga tidak boleh
dilakukan nih, yaitu tidak memperhatikan jumlah keyword. Karena keyword yang terlalu sedikit itu nggak bagus. Tapi keyword terlalu banyak juga nggak bagus. Malah jadinya keyword stuffing, jadi mampet, lebih ke spamming sih. Jadi kayak tiap artikel ada paragraf, tiap paragraf ada keywordnya itu kan jadi pusing orang bacanya juga kan. Kayak apaan sih nih orang tulisannya sama semua gitu. Terus jangan sampai terlalu banyak typo. Ini aku sering banget ketemu website-website yang masih ada typonya kayak dikit sih, tapi sebisa mungkin jangan sampai banyak typonya karena bayangin nih kalau website Apple misalnya kalian baca artikel dari website Apple, terus banyak typonya, itu tidakkah mereka akan kekurangan kredibilitas? Kayak kalian lihat apaan sih nih website isinya tulisannya typo semua, kelihatan kayak gak becus deh penulisnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kurangilah typo. Jadi salah satu caranya adalah kalian baca lagi tulisan yang udah kalian buat. Kayak aku sendiri aja nih sampai sekarang aku setelah nulis pun kayak masih berkali-kali aku baca kira-kira typo-nya di mana, kira-kira kalimat yang gak enaknya di mana, kayak gitu. Nah, terus jangan sampai melakukan copy paste. Ini kalian harusnya udah tahu lah ya. Copy paste itu sangat dilarang banget deh pokoknya. Karena ini tulisan kalian gitu. Kalian harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis, apa yang kalian buat, pernyataan apa yang kalian buat itu kalian harus bisa mempertanggungjawabkan meskipun mungkin gak ada orang yang mau berniat untuk menuntut kalian, tapi sebisa mungkin pertahankan integritas itu untuk tetap nulis sesuai dengan apa yang kalian pahami gitu. Jangan sampai copy paste pokoknya. Lalu yang tidak boleh adalah membuat judul yang tidak sesuai dengan isi. Nah, contohnya ini. Contohnya aku sempat ada artikel yang judulnya tuh sangat tidak sesuai dengan isi. Sebentar, ini dia. Nih, artikel ini judulnya One Piece bakal dikerjakan sineas Hollywood. Oke, tapi selanjutnya inilah 5 spot keren di pusat industri film dunia. Gitu. Ini dari judulnya aja udah tidak sesuai nih, ya kan? Nah, terus kita lihat isinya. Beneran isinya adalah spot-spot menarik di pusat industri dunia di Hollywood. Nah, kita lihat tentang One Piece. Padahal One Piece itu jadi keyword utama yang ditulis di judul kan. Tapi dia cuma ngebahas One Piece sampai sini nih. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris. 6 kalimat malah ini. Jadi setiap paragraf dia hanya tulis 1 kalimat, dan ini cuma dibuat dalam 6 kalimat. Padahal di keyword judul dia masukin One Piece sebagai kata pertama di judul dia. Kayak gitu. Ini jangan sampai kalian melakukan hal seperti ini. Bisa jadi contoh, tapi contoh yang salah. Jadi sebaiknya jangan dilakukan kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah additional tips. Tips-tips tambahan. Yang pertama adalah read a lot. Karena kalian pasti pernah dengar kalau buku itu adalah jendela dunia. Nggak harus dari buku sih, kalian bisa juga cari dari referensi website lain. Kayak aku suka nulis review film kadang-kadang. Nah, aku nyari tahu beberapa website-website yang kira-kira dia suka nge-review film. Aku pengen lihat gimana sih orang lihat film tuh dari perspektif apa sih gitu. Meskipun dari film yang sama, setiap orang kan punya pendapat beda-beda tentang satu film. Nah, itu aku sering banget baca kayak gitu-gituan. Atau sebagai referensi buat nulis artikel di Dewa Web, itu juga aku cari bahan bacaan juga dari manapun. Nah, aku menyarankan kalian untuk melakukan hal yang sama. Karena menulis itu kan bukan skill yang dalam semalam terus langsung bisa. Itu learning by doing, dan semakin terbiasa kalian nulis, aku yakin pasti kalian akan semakin bagus tulisannya. Yang penting tetap cari insight, tetap belajar kayak gitu. Sesuai nih sama poin yang kedua, yaitu keep asking why while trying to find the how. Jadi untuk setiap kegiatan yang kalian alami atau fenomena yang kalian alami, kayak bikin ini apaan sih gitu, kalian cari why-nya, cari kenapanya, supaya kalian bisa dapat perspektif baru gitu. Percaya deh, kalau misalnya kalian selalu mencari why, kalian pasti akan menemukan, oh ternyata ini kayak gini, oh ternyata ini kayak gini, yaitu how. Dan hasilnya ini mungkin bisa kalian sharing juga di personal blog, atau mungkin bisa kalian terapkan di penulisan artikel blog buat brand atau bisnis kalian kayak gitu. Terus yang terakhir, nggak perlu merasa bersalah saat ngejalanin hobi yang nggak berhubungan langsung dengan menulis. Kayak misalnya nih, aku sukanya nonton film, aku suka jalan-jalan, sebenarnya aku males nulis.
Tapi aku suka ngelakuin hal itu, dan dengan ngelakuin hal itu, aku bisa dapat informasi, ya why not gitu. Selama kalian nggak lupa kalau kalian punya blog yang harus ditulis gitu. Pokoknya tetap tujuannya adalah untuk mendapatkan inspirasi, begitu sih. Oke. Nah, sekian dari aku itu aja. Sekarang aku akan membuka sesi tanya jawab dan kembalikan ke Lintang. Silahkan Lintang. Lupa mute, lupa unmute. Oke, thank you banget Tristin udah sharing-sharing ke teman-teman yang hadir hari ini. Tips-tips dan do's and don'ts dan lain-lainnya mengenai konten blogging untuk pemula ya, Tristin. Jadi semoga teman-teman yang hadir hari ini mendapatkan insight-insight baru, bagaimana cara menulis untuk blog atau hal-hal apa sih yang sebaiknya kamu lakukan dan tidak lakukan ketika kamu menulis blog. Terima kasih ya Tristin untuk sharing-sharingnya. Tristin, sudah ada lebih dari 10 pertanyaan yang masuk untuk materi hari ini. Siap ya Tristin, aku akan bacain dari pertama. Oke, pertama dari Kak Kuncoro. Tanya Kak, aku hobi nulis puisi dan artikel di majalah sekolah. Sempat di-mood di media juga. Apakah bisa menjadi content writer? Bagaimana sih cara atau step-stepnya untuk menjadi content writer? Kak Wah, Tristin. keren nih. Nulis puisi dan artikel di majalah sekolah. Oke, bagus nih, Kuncoro. Bisa, menurut aku semua orang bisa jadi content writer, asal dia punya niat. Nah, itu intinya. Caranya adalah yang tadi sudah aku sampaikan di presentasi, Kuncoro. Nah, itu untuk mulai-mulainya. Kalau kamu emang niat untuk memamerkan tulisan kamu, menurut aku bisa pakai website, bisa gunakan website. Ini bukan promosi ya, karena aku sendiri pun dulu pertama kali nulis, ya menggunakan WordPress yang gratis juga. Tapi setelah aku tahu, oh ternyata website lebih kredibel ya. Selain lebih kredibel, udah gitu bisa masuk, bisa lebih gampang disesuaikan, dioptimasi sesuai SEO yang nantinya berpengaruh juga buat awareness supaya website kamu lebih terkenal. Kayak misalnya orang nyari nih, misalnya kamu nulis puisi, judulnya apa gitu, kayak misalnya rumahku, misalnya rumahku. Terus habis itu kamu isi puisi kamu tuh, misalnya ada yang googling puisi rumahku kayak gitu. Nah nanti dengan kekuatan SEO, tulisan kamu itu mungkin bisa masuk di pencarian teratas kayak gitu. Nah jadi kalaupun kamu mau jadi content writer yang dikenal, nah bisa tuh menggunakan website kayak gitu sih menurut aku ya. Oke. Terima kasih Tristan untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Kuncoro. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Fajar Hidayat. Hai Kak Lintang dan Kak Tristin, mau tanya, bagaimana sih caranya untuk mencari ide tulisan? Kadang suka stuck nih pas mau tulis di blog. Yang penting satu hal yang diingat, inspirasi itu jangan ditungguin, inspirasi itu harus dicari. Kayak misalnya kalian, aku juga sering stuck sih, apalagi WFH terus kan, kayak aduh bosan banget di rumah, nggak kemana-mana, kira-kira dari mana gitu kan. Nah biasanya aku ngisi waktu dengan tinggalin tulisannya dulu, aku lebih ke ngarahin apa yang aku pengen lakuin. Entah aku main sama peliharaan dulu, atau keluar dulu cari angin, atau menurut sarannya Lintang lihat tanaman kayak gitu. Bisa membantu. Refreshing, lihat yang hijau-hijau. Ya, atau mungkin nonton film atau series yang pendek-pendek dulu. Yang penting jangan sampai kalian lupa kalau kalian harus nulis. Kayak gitu sih, kalau menurut aku ya. Gitu. Atau mungkin Tristin punya rekomendasi website atau blog untuk kayak cari-cari ide tulisan gitu, Tristin? Kalau inspirasi tergantung websitenya sih. Cuma aku biasa kalau lihat-lihat blog tuh entah di Tirto, kalau nggak Mojok. Karena mereka bahasanya nih simple, terus kayak nyentil, meskipun pembahasannya berat. Jadi itu bagus sih buat dibaca. Kalau yang ringan-ringan ya, tapi kalau yang topiknya berat, ya mungkin jangan lihat itu. Paling lihat Wojok atau Tirto sebagai bahan untuk refreshing aja sih. Kayak gitu. Nah, ini ada yang nambah inspirasi Pinterest nih dari Kak Agus nih. Thank you, Kak. Pinterest juga bisa nyari inspirasi tuh. Nah, kalau misalnya dari Tristan sendiri, begitu ya Kak Fajar, kalau mau cari-cari ide, biasa kadang melarikan diri dulu, atau refreshing pikirannya dulu melalui kegiatan lain. Terus kalau misalnya dari blog-blog, bisa lihat Tirto atau Mojok ya, Tristin, biasanya. Oke, semoga terjawab Kak Fajar. Kemudian dari Kak Sony,
menurut Tristin, manakah yang lebih efektif, blog, podcast, atau YouTube vlog? Bisakah blog isinya transkrip podcast atau vlog? Bagaimana menulis konten agar bisa dipakai di 3 platform tersebut, Tristin? Tergantung kontennya sih, kalau menurut aku. Lebih ke, kamu mau bikinnya konten macam apa? Karena blog, podcast, dan YouTube vlog ini kurang lebih mirip, bisa dibuat mirip. Jadi misalnya kalian bikin YouTube vlog, kalau vlog itu kan lebih kegiatan sehari-hari yang membutuhkan visual juga. Jadi mungkin agak sulit, kecuali kalau misalnya interview atau kalian bikin apa ya, membagikan pemikiran tentang suatu hal atau fenomena terjadi, itu bisa dijadikan podcast juga atau blog. Karena aku pun sering kayak sharing-sharing pengalaman aku di blog, meskipun karena aku nggak suka ngomong, jadi aku tulisnya di blog. Tapi itu pun bisa dibuat podcast. Cuma podcast kan mungkin kalian butuh temen ngobrol kan, jadi untuk tektokan ngobrol. Nah itu bisa juga kayak dari satu tema yang sama atau topik yang sama, itu kalian bisa sharing. Kalau di blog kalian bisa tulis sendiri, kalau di podcast kalian bisa ngajak temen untuk diskusi. YouTube vlog pun juga hal yang sama. Jadi podcast dan YouTube vlog itu bisa dijadiin satu juga. Jadi mana yang lebih efektif? Tergantung kalian bagaimana membangun image kalian. Kalau kalian emang tukang nge-vlog, ya mungkin vlog atau podcast akan lebih efektif. Tapi kalau kalian menunjukkan diri sebagai seorang blogger, mungkin blog itu akan lebih sering dikunjungi orang gitu. Terus, bisakah blog isinya transkrip podcast atau vlog? Bisa aja sih, karena tulisan kan. Cuma aku juga sering baca nih, akhir-akhir ini aku sering baca hasil interview orang dibuat dalam bentuk transkrip. Itu juga berfungsi tuh. Tapi sekali lagi, kembali lagi ke tujuan kalian bikin blog tuh untuk apa. Kalau misalnya emang buat bahan direktori dialog podcast kalian, ya it's okay. Tapi kalau misalnya kalian bisa bikin blog untuk sharing, mendingan jangan, karena hasilnya nanti akan terlalu kaku, malah jadi mati, karena isinya cuma percakapan kalian doang, kayak gitu. Saran aku, kalian buat summary dari hasil obrolan kalian di podcast atau vlog, baru dimasukin ke blog sebagai ungkapan dari pemikiran kalian, kayak gitu. Oke. Gitu sih, paling. Gitu. Semoga terjawab, Kak Sony, untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan makin banyak, Christine, jadi mungkin semuanya pada antusias juga untuk topik hari ini. Nah, dari Kak, bentar ya, dari Anonymous Attendee, Kak, menurut Kakak, apakah mendapatkan komentar untuk blog post itu penting? Dan bagaimana caranya agar orang mau berkomentar pada blog pribadinya? Kalau aku pribadi sih nggak terlalu penting, karena aku sharing bukan untuk diskusi, tapi kalau kalian bikin blog untuk sekalian berdiskusi, ya ini hal yang penting. Pertama buat mungkin ngaruh ke engagement juga kali ya, dan juga gimana caranya buat supaya orang berkomentar di blog pribadi. Ya, aku bilang tadi, kalau misalnya diskusi, buatlah pertanyaan yang kira-kira orang akan, gemes nih gue pengen komentar gitu, tapi bukan berarti bikin orang gemes dengan cara ngasih banyak typo atau gimana ya, atau melakukan membuat tulisan-tulisan yang kontroversial, jangan juga. Ajak mereka, misalnya, menurut kalian, apakah ini gini gitu. Ajak mereka untuk diskusi, kayak gitu sih. Itu caranya. Semoga membantu. Semoga membantu ya, Anonymous Attendee. Pertanyaan selanjutnya. Tadi ada 10 pertanyaan, sekarang ada 20 pertanyaan, Kristen. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Sylvia Febiola. Halo Kak, aku Sylvie dari Padang. Kak, dulu di sekolah ada pembelajaran membuat blog dan website gitu. Jadi aku memang suka buat puisi, jadi isi dari blog dan website aku itu seputar dengan puisi ciptaan dirinya sendiri. Mau tanya, nih, trik dan tips biar blognya baik yang kunjungi, lalu bagusnya apakah membuat puisinya bergenre beda tiap minggu atau per bulan uploadnya, Kak? Ini mungkin juga kita buat pertanyaannya untuk semua jenis tulisan ya, Tristin. Apakah lebih baik genrenya yang mereka tulis tuh setiap minggu dibuat berbeda atau bagaimana, Tristin, menurut Tristin? Kalau aku lebih ke bebas, terserah kalian gimana kalian mau
planning kontennya kayak apa itu bebas banget. Cuma kalau emang nggak mau ribet, kalian bisa bedain di kategori. Biasanya di WordPress tuh ada jenis-jenis kategorinya. Nah, itu kalian bisa masukin ke masing-masing kategori itu kalau emang takut kecampur ya semuanya. Nah, terus tadi nanya apa lagi? Yang di paling bawah, Tristan, agak-agak bawah pertanyaannya. Dari Sylvia Febiola. Oke. Ini ya, hai Kak, aku Sylvia dari Padang. Ya, hai Sylvia dari Padang. Ya, itu yang tadi aku saranin kamu untuk bikin kategoris. Jadi untuk planning tiap minggunya terserah kamu mau yang kali ini temanya tentang depresi atau next time tentang perasaan bahagia itu bebas banget. Cuma biar nggak ribet, kamu bisa masukin ke kategori-kategori di WordPress. Biasanya aku pakai WordPress sih, jadi biasa aku pakainya di kategori di WordPress. Nah, terus tips dan trik supaya blog kamu banyak yang mengunjungi. Apakah itu yang tadi? Tipsnya adalah dipromosiin. Menurut aku promosi ke media sosial tuh lumayan powerful juga sih. Selain menggunakan SEO yang bagus, promosi juga perlu banget. Dan promosi itu jangan malu-malu. Kalau menurut aku ya promosi sebenarnya jangan malu-malu. Kayak misalnya kamu kenal suatu komunitas nih, share link tulisan kamu, habis itu baca dong, gimana menurut kalian, kayak gitu. Itu penting sih. Setelah kalian menulis untuk semua orang, inilah waktunya buat kalian nanya pendapat dari orang lain, bagaimana tulisan kalian, kayak gitu. Tuh, begitu ya Kak Sylvia. Semoga membantu jawaban dari Tristin. Kemudian pertanyaan dari Kak Tri Rohayati. Bagaimana cara agar blognya bisa terkenal? Apakah dalam satu blog hanya boleh menulis satu tema, Tristin? Nah, ini buat Kak Tri, ada yang namanya niche blog, tulisannya niche, N-I-C-H-E. Nah, itu Kak Tri bisa googling tentang niche. Cuma intinya niche itu adalah bukan spesifikasi, lebih ke kayak misalnya dokter tuh kan luas, ada dokter spesialisnya spesialis anak, spesialis gigi, kayak gitu-gitu. Nah, niche ini adalah pengklasifikasian tema supaya sesuai dengan apa yang Kak Tri mau buat. Kayak misalnya Kak Tri mau bikin website tentang review film atau review apapun. Nah, habis itu website-nya dikerjakan sama-sama. Nah, niche-nya ini boleh Kak Tri tentuin sendiri. Kayak misalnya ajakin teman-teman, ini kalian boleh tulis temanya apa aja. Jadi tema tuh nggak hanya satu, tapi niche sebisa mungkin buatnya cuma satu. Kayak misalnya niche-nya mau buat review, atau mau buat website isinya news, atau mau buat website isinya galeri foto, kayak gitu. Tapi niche-nya sebaiknya cuma satu, supaya nggak berbelok-belok, karena website misalnya kalian bikin website, terus website ini isinya campur saring, kayak ada tips dan trik, ada newsnya juga bermacam-macam, ada yang buat ibu dan anak, terus ada juga tentang olahraga, terus website juga bisa dibuat tentang parenting, kayak itu kan terlalu banyak campur, kayak itu kan jadi nggak jelas mau kemana arahnya. Nah, jadi sebaiknya buatlah website dalam satu atau dua niche yang kira-kira related. Nah, temanya itu boleh dibuat bebas, supaya nggak monoton, kayak gitu. Gitu. Semoga terjawab ya Kak Tri Rohayati untuk pertanyaannya. Kemudian Tristin masih ada banyak pertanyaan lagi, jadi akan aku tanya lagi Tristin. Oke. Pertanyaan dari Kak Agus nih, untuk konten saat ini apakah sebaiknya menggunakan blog atau Facebook atau Instagram yang bisa mendapatkan banyak crowd? Industri Kak Agus ini berupa jasa human resource spesialisasi di penggajian. Menurut Tristan nih, lebih baik di mana nih Tristan? Kalau menurut aku, lebih baik gunakan blog. Nah, nanti dari blog itu baru di-share ke Facebook dan Instagram. Jadi semuanya akan saling bersinergi. Cuma kalau emang mau nulis tentang membahas sesuatu yang lebih panjang dan agak serius, prefer aku pakai blog. Terus baru di-share ke Facebook dan Instagram. Jadi Facebook dan Instagram itu cuma sebagai pancingan supaya orang mengunjungi blog. Karena apalagi Kak Agusni ini industrinya di jasa human resource dan spesialisasinya di penggajian. Human resource spesialisasi di penggajian. Nah, itu kan berarti udah menentukan niche-nya sendiri tuh. Lebih baik pakai blog aja sih. Nah, nanti baru sharing-nya, wording-nya, sounding-nya itu di Facebook dan Instagram, LinkedIn, ke semua media sosial deh. Oke.
Semoga terjawab, Kak Agusni. Oke, pertanyaan selanjutnya dari siapa yo? Dari Kanando. Penulisan sumber yang baik bagaimana ya Kak Tristin? Misalnya saya mengambil data dari 5 sumber sekaligus. Apakah harus dicantumkan semuanya atau bagaimana Tristin? Penulisan sumber yang baik. Tergantung datanya sih, karena misalnya aku ngambil data dari HubSpot.com. Nah, itu dia punya 3 data. Nah, itu tiga-tiganya aku tulis. Entah aku pakai kalimat sambungan dari penelitian yang sama, atau dari website yang sama, atau dari sumber yang sama. Gitu. Itu bisa jadi 3 informasi dari satu sumber. Tapi kalau sumbernya 5, better jangan terlalu banyak sih. Jadi kalian, misalnya Kanandonya dapat statement dari website A. Nah, habis itu menarik. Nah, itu bisa diubah jadi kalimat sendiri, tapi pesannya nggak berubah. Itu bisa jadi sumber dari Kanando sendiri, jadi nggak perlu tulis sumber lagi. Tapi kalau emang tidak mau, sumbernya sama, sumbernya 5, sebaiknya sih ditulis kalau emang itu data atau sesuatu yang udah fakta. Kayak misalnya Kanando lagi ngebahas tentang fenomena A. Nah, Kanando ngambil dari sumber berita banyak nih. Menurut berita ini, katanya dia begini. Itu udah satu. Menurut sumber ini, dia begini. Nah, 2. Nah, terus, tapi menurut ini, nah itu 3. Jadi bisa sebanyak mungkin, lebih, ini sih, fleksibel aja sih. Gitu, tergantung konteksnya juga. Gitu sih, semoga menjawab. Semoga menjawab Kanando. Kemudian pertanyaan selanjutnya Tristin dari Kak Gabriel Pascalis Puma. Kak, artikel itu harus penelitian secara mendalam Kakak atau melihat artikel lain saja sudah cukup? Kalau menurut aku ngelihat artikel lain dan benar-benar dibaca terus dipahami itu udah cukup mendalam sih untuk artikel ya. Apalagi kalau artikel yang mau dibuat adalah artikel yang artikel nggak ada yang simpel sih. Cuma kurang lebih ngelakuin riset dengan baca-baca dari tempat lain itu menurut aku udah termasuk riset. Jadi nggak harus penelitian mendalam kayak gue mau riset 3 hari, terus nanti nulisnya 4 hari, itu nggak perlu sih. Jadi lebih ke kamu baca, terus dapat inspirasi, terus tulis. Baca, dapat inspirasi, tulis. Kayak gitu. Itu menurut aku juga termasuk riset. Dan kalaupun lagi stuck, itu nggak masalah. Bisa cari berbagai sumber. Kayak, aku nih sekalinya riset aja bisa sampai banyak banget tab-nya. Mungkin Lintang juga sering lihat tab aku banyak banget kan. Banyak banget, Tristin. Nah, itu biasanya lagi riset. Jadi riset itu nggak harus dari sumber-sumber yang terpercaya banget, tapi asal kamu udah dapet intisari dari apa yang mau ditulis, itu udah termasuk hasil riset. Kalau menurut aku sih, kayak gitu. Oke. Jadi Semoga no pressure buat riset. semoga terjawab ya Kak Gabriel untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai image di blog nih, Tristin. Kak, untuk picture di blog, apakah dari Kak Devita Yulianti, Kak, untuk picture di blog, apakah itu bisa masuk ke strategi SEO? Kemudian, apakah lebih baik gambar dibuat sendiri atau ambil dari website-website seperti Freepik dan lain-lain? Ini juga ada sekalian nih dari Kak Masoda mengenai image. Dan untuk image-nya sendiri, apakah perlu dikompres, Tristin? Oke. Sebuah blog? Pertama aku jawab yang Kak Devita dulu ya. Bisa banget dimasukin ke strategi SEO karena mulai sekarang aja aku udah mulai bikin image dengan alternatif teks. Itu kalau misalnya Kak Devita pakai WordPress, itu bisa ditulis di keterangan image itu kan bisa ada alt image atau alt attribute. Nah, itu bisa diisi dengan keyword yang Kak Devita gunakan. Itu nantinya bisa masuk ke Google Image. Nah, misalnya googling, terus habis itu ketemu gambarnya itu, nah itu bisa langsung diklik. Itu kan lumayan juga buat mancing traffic. Nah, ini juga ngaruh ke pertanyaannya Kak Mas Sodah. Image itu mesti dikompres supaya, karena aku bilang tadi, supaya buat mempermudah optimasi halaman artikel atau website yang diklik sama orang lain. Nah, itu juga nanti kalau misalnya image-nya udah dikompres, bukan berarti jadi jelek ya, tapi dengan kualitas yang sama, gimana caranya supaya gambar ini ukurannya tuh kecil. Gitu. Biasa, kalau misalnya gambarnya nggak terlalu penting, biasa aku ubah dari yang ukurannya full size, misalnya, aku ubah ke medium atau large aja, supaya jangan terlalu gede. Kayak gitu. Terus, picture lebih baik kita buat sendiri atau ambil dari bank picture. Ini terserah kalian. Kadang-kadang aku ambil dari
foto sendiri. Kadang-kadang aku ngambil foto orang lain, misalnya foto orang lain yang tetap ada watermarknya ya. Maksudnya foto profesional, bukan foto dari Shutterstock dan sejenisnya. Tapi yang penting ada sumbernya kalau misalnya dari yang lain. Tapi kalau misalnya mau ngambil dari free pick, Unsplash gitu juga bebas sih, karena aku juga sering, maksudnya aku suka gitu ngambil gambar-gambar dari Unsplash, karena cukup inspiratif buat dimasukin ke blog. Cuma kalau mau topik yang lucu dan ringan, biasanya sih bikin sendiri, cuma aku nggak pernah bikin sendiri sih gambar, paling aku foto atau nyari dari Unsplash, free pick, dan sejenisnya kayak gitu sih. Tapi kalau Kak Devita bisa bikin ilustrasi gambar itu akan lebih baik lagi gitu sih, buat bikin gambar sendiri. Oke, semoga terjawab Kak Davita dan Kak Masoda untuk pertanyaannya. Kemudian masih ada lagi Tristin karena pertanyaan terus menambah, dari tadi 20 belum berkurang-kurang. Baiklah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kakak, tadi aku udah baca nih sebentar. Dari Kak Andre Nugroho, lebih penting mana nih Tristin, isi konten atau keyword SEO? Bentar. Dari Kak Andre Nugroho. Itu dia. Ya. Lebih penting isi konten atau keyword SEO? Semuanya penting. Karena isi konten itu dilihat dari sisi pembaca atau pengguna. Orang buka artikel karena mereka butuh informasi yang dibutuhkan. Jangan sampai misalnya cara membuat email dari HP. Terus isi kontennya cuman cara membuat email dari HP. Bagaimana cara membuat email dari HP? Kamu akan tahu caranya membuat email dari HP dari sini. Nah, itu kan SEO-nya mungkin ada, penggunaan keyword-nya banyak, tapi tidak informatif dan tidak berguna akhirnya. Tapi konten yang tidak mengandung SEO pun jangan sampai gitu, karena sayang udah nulis artikel bagus-bagus, SEO-nya nggak ada gitu. Jadi kualitas konten artikel itu dipengaruhi dari seberapa berfungsinya dia, seberapa bergunanya dia untuk membaca, dan seberapa bagusnya dia untuk Google, seberapa mudahnya dia dibaca oleh Google melalui SEO gitu. Oke. Semoga terjawab ya Kak Andre Nugroho. Kemudian dari pertanyaan selanjutnya Tristin dari Kak Wafik Zuhair. Dalam membuat artikel, Kak Tristin lebih memilih melihat tren atau mengembangkan ide yang sudah dipunya? Biasanya dari ide dan dari tren. Jadi kalau dari tren akan lebih bagus lagi, tapi kalau emang punya ide, jangan sampai menahan diri untuk nggak nulis. Karena beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir ini, aku nulis di blog pribadi ya, itu berdasarkan pemikiran sendiri kayak, pengen nulis ini, langsung tulis gitu, nggak peduli trennya apa. Padahal saat itu lagi tren, dan aku nggak nulis kayak yang tentang meninggalnya Chadwick Boseman, itu kan itu lagi tren. Tapi saat beberapa hari setelahnya itu aku kayak nggak tertarik nulis, aku pengen nulis tapi belum ada ide buat nulis. Nah, kayak 6 hari kemudian tuh baru ada ide dan sehari kayak langsung jadi gitu. Jadi lebih ke mood kalau menurut aku sih, lebih ke niatnya kalian aja untuk nulis. Kalau emang lagi tren tapi kalian nggak niat, jangan maksain diri. Tapi kalau emang itu nggak tren tapi karena tiba-tiba ada ide, jangan juga mengekang diri untuk nggak mengekspresikan pemikiran kalian kayak gitu. Oke. Gitu ya Kak Wafik, semoga terjawab. Mungkin aku pilih 2 pertanyaan, nanti Tristin boleh pilih 2 pertanyaan lagi ya Tristin untuk sesi webinar hari ini. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Haryono Yong. Panduan menulis untuk sebuah artikel itu apakah menggunakan 5W1H ya? Lalu dari sudut pandangnya bagaimana? Apakah kita melihat dari sudut pandang penulis atau dari sudut pandang pembaca? Nah, Kak Haryono ngerti nih penggunaan 5W1H ya. Biasa 5W1H itu dipakai untuk melakukan pertanyaan buat interview kalau di jurnalistik. Karena aku dulu belajar jurnalistik, jadi aku tahu 5W1H ini. Nah, artikel itu penting menggunakan 5W1H jika perlu. Cuma biasanya when-nya ini, kan 5W1H itu isinya what, when, where, why, who, how. Cuma biasanya kalau di artikel yang aku tulis akhir-akhir ini, terutama untuk artikel yang lebih ke pembahasan teknis ya di Dewa Web, itu biasanya when-nya jarang digunakan. Cuma kalau emang bisa memasukkan 5W1H ini akan lebih baik lagi. Itu bisa ngebantu penulis buat memudahkan pembuatan struktur artikel, supaya artikelnya ini nggak cuma enak dibaca, tapi juga informatif gitu. Terus dari sudut pandangnya tergantung sifat websitenya itu. Apakah websitenya
apakah websitenya kayak fleksibel, maksudnya bukan fleksibel tapi lebih ke suka ngobrol, komunikatif, atau yang lebih ke teknis kayak gitu tuh tergantung kembali lagi ke websitenya masing-masing. Apa dari sudut pandang penulis atau sudut pandang pembaca, itu juga tergantung dari bagaimana artikel itu ditulis. Lebih prefer ya pihak maksudnya pendapat apa yang Kak Haryono punya, yaitu yang sebaiknya diekspresikan. Jadi jangan sampai kehilangan jati diri demi menyesuaikan diri dengan pembaca gitu. Tuh, Kak Haryono, semoga terjawab. Ini satu pertanyaan terakhir yang aku pilih. Habis itu nanti Tristin mungkin bisa pilih 2 pertanyaan terakhir ya, Tristin. Baik, Kak. Oke. Aku ambil pertanyaan dari Kak Wiwit Nurwidiayati. Kak, bagaimana tipsnya untuk membuat judul yang menarik ya? Soalnya paling bingung itu bikin judul. Biasanya malah nulis artikelnya dulu dan judulnya terakhir. Nah, aku juga dulu ngelakuin hal ini nih. Tapi setelah waktu aku magang, aku sempat disaranin sama mentor aku untuk nulis judul dulu. Soalnya judul itu nanti bisa mengarahkan kemana tulisan kamu itu bisa jadi ibaratnya perumusan masalah sekaligus pembatasan masalah. Bukan masalah sih, lebih ke topik yang kalian tulis. Cuman judul yang menarik ini lebih baik di googling. Pertama tentuin keywordnya dulu. Terus biasanya kalau aku nih udah ketemu keyword, aku langsung pakai itu buat judul supaya nggak ribet nanti karena aku pakai plugin Yoast gitu kan. Nah biasanya nih si plugin ini suka ingetin judul lu nggak sesuai kalau sama keyword gitu. Jadi supaya sesuai, biasa aku langsung pakai judul dari keyword yang ada. Nah untuk embel-embelnya tinggal tambahin lagi mau diarahkan untuk siapa judul ini kayak gitu, atau ingin membahas apa sih judul ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang nulis artikel dulu baru judul dan judulnya sesuai dengan isi artikel, yaitu nggak masalah gitu. Judul yang menarik ya sesuai bagaimana kamu melihat isi artikel itu sih gitu. Tapi kalau misalnya bingung bisa juga googling terus tulis keywordnya, misalnya cara membuat website. Aku pakai contoh yang tadi, misalnya cara membuat website, terus ada long tail keywordnya tuh, nah itu bisa dipakai juga long tail keywordnya kayak gitu sih. Berarti itu kan keyword yang sering dicari orang. Nah kamu bisa pakai contoh itu gitu. Gitu ya, Kak Wiwit. Itu semoga menjawab jawaban dari Tristin. Nah, mungkin Tristin boleh pilih 2 pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A hari ini. Jadi, untuk teman-teman yang belum sempat kejawab pertanyaannya, aku minta maaf. Mungkin teman-teman bisa langsung tanya aja ke Tristin lewat Instagram ya, Tristin. Siapa tahu kalau Tristin ada waktu, Tristin bisa bantu jawab ke Instagram di Trishart double S. @trishart_s. Nah, mungkin Tristin bisa pilih 2 pertanyaan. Nah, Terakhir. nemu pertanyaan nih dari Kak Devita. Ini tadi ya. Nih, pertanyaan bagus nih. Kak, penggunaan bahasa di blog boleh bilingual nggak sih? Apakah harus konsisten menggunakan bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris saja? Sebisa mungkin, itu tergantung ke penulisnya juga. Kalau mau tulis bahasa Indonesia aja, nggak masalah. Tapi kalau emang mau nulis bahasa Inggris doang juga nggak masalah. Dan kalau mau dicampur pun nggak masalah, karena aku sendiri nulis di websiteku itu campur-campur bahasanya. Kadang-kadang, karena dulu aku pakai website atau blog ini buat tugas kampus. Disuruh bikin review tentang film. Nah, itu aku pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau emang aku lagi pengen sharing pakai bahasa Inggris, aku pakai bahasa Inggris. Sebenarnya lebih baik prefer salah satu bahasa aja. Tapi karena ini menurut aku ini blog pribadiku sendiri, jadi kayak ya udah suka-suka gue aja mau pakai bahasa apa gitu. Lebih ke itunya sih. Cuma dari sisi user experience, orang yang pengen nge-stalk blog kakaknya ini nanti mungkin akan bingung. Misalnya dia dari luar negeri dan dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Terus dia lihat artikel bahasa Indonesia, ya gue nggak ngerti nih gitu, lebih malah jadi kan kurang enak. Atau teman-teman Kak Devita yang nggak menggunakan bahasa Inggris, dia pas baca artikel bahasa Indonesia, oh ya oke bagus, tapi pas mereka ke artikel yang bahasa Inggris malah jadinya lebih ke bingung, ya sayang banget nih nggak bisa dibaca gitu. Begitu. Cuma kalau emang blognya pribadi bener-bener buat Kak Devita sharing doang, campur-campur nggak masalah sih. Cuma kalau emang digunakan untuk berbisnis atau buat membangun brand image, lebih baik salah satu aja bahasanya kayak gitu. Semoga menjawab. Satu lagi nih Tristin untuk sesi Q&A hari ini.
Bagi teman-teman yang belum sempat kejawab, mohon maaf ya teman-teman, belum bisa kejawab pada sesi kali ini. Mungkin teman-teman bisa langsung tanya ke Instagramnya Tristin di @trishan. Atau Tristin, nama blognya apa nih? Ada yang tanya soalnya di ini juga. Ini aku ketikin. Blog pribadi Tristin. Postingnya di Dewa Web nih, teman-teman. Absennya, waduh sekalian promo. Absennya di akhir ya, teman-teman. Salah. Ya. TTPS. Tolong Tang di share. Oke, aku bantu share sambil Tristin pilih satu pertanyaan terakhir. Sabar ya. Sama juga. Untuk absen, teman-teman nanti akan aku share di akhir ya. Jadi ini supaya teman-teman fokus sama materi hari ini dulu. Gimana, Tristin? Sabar. Banyak banget pertanyaannya, ada 23. Iya, banyak banget. Berarti kan aktif nih. Jadi teman-teman dengerin ya. Terima kasih teman-teman. Dari Kak Coiro Rossi belum dijawab di kolom Q&A. Ada 3 pertanyaan dari Kak Coiro Rossi. Atau mungkin Tristan mau pilih yang lain juga boleh. Oh, ada 3. Bentar ya. Ada nih, Kak Coiro Rossi yang bisa terjawab. Panjang satu konten artikel? Iya. Panjang konten satu artikel, normalnya berapa kata untuk sekali baca? Normalnya kayak tadi aku bilang, ada yang namanya artikel yang pendek, yang antara 300 sampai 800 kata, ada juga yang in-depth, itu bisa 1000 sampai 2000 kata. Nah, kalau Kak Rossi emang topiknya ringan, bisa pakai yang antara 300 sampai 800 kata. Aku biasanya sih kira-kiranya sering banget nulis artikel kurang lebih 600-an kata. Kalau buat yang normal ya, maksudnya yang bahasanya ringan, tapi nggak menutup kemungkinan juga buat tulis artikel yang sampai 1000-an kata juga. Kalau emang lagi banyak banget tulisannya, kayak aku kemarin aja aku nulis sampai 2000-an kata, dan menurut aku itu nggak masalah karena aku blog sendiri. Tapi kalau emang blognya itu untuk branding atau emang untuk liputan dan sejenisnya, prefer jangan terlalu panjang karena takutnya malah jadi bosan. Kalau emang topiknya udah habis, udah jangan diperpanjang lagi gitu. Paling nggak minimal 300-an sih kalau emang ringan banget. Gitu. Begitu ya, Kak Cairo Rossi. Semoga menjawab. Tristan, website-nya nggak bisa kebuka. Mungkin nanti bisa dicek lagi ya, Tristan. Katanya website-nya nggak bisa kebuka, Tristan. Kenapa tuh? Langsung panik. Oke. Nah, jadi teman-teman, Dewap ini baru banget ulang tahun di tanggal 9 kemarin. Jadi, kita mengadakan Dewap 6 birthday party. Jadi, kita memberikan diskon sebesar 25% untuk seluruh paket hosting di Dewa Web. Dan juga tambahan lagi extra cashback 35% untuk teman-teman yang migrasi dari provider lain ke provider Dewa Web. Nah, di semua paket Dewa Web itu udah dapat free domain dan juga website migration itu free, dan juga premium themes dan juga plugins. Nah, caranya gimana untuk mengikuti party ini atau celebration dari Dewa Web ulang tahun Dewa Web ke-6 ini? Teman-teman bisa menggunakan kode promo, next Delvina. Teman-teman bisa menggunakan kode promo Dewa Ulta, dan teman-teman sudah bisa mendapatkan langsung potongan sebesar 5% untuk seluruh paket hosting. Nah, ini diskonnya bersifat recurring, jadi setiap tahunnya akan terpotong 25% untuk tagihannya. Dan untuk fitur-fiturnya ada apa aja sih di cloud hosting Dewa Web? Boleh next lagi, Delvina. Jadi, di semua paket
hosting Dewa Web, mulai dari paket Scout, Hunter, Warrior, Guardian, Paladin, dan seterusnya, teman-teman sudah bisa mendapatkan semua fitur ini, mulai dari free lifetime domain, fee mitigation service, automatic cloud backup, unlimited fast bandwidth, dan yang paling penting kita sudah tersertifikasi ISO 27001, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas dunia untuk manajemen sekuritas informasi, dan kita sudah menggunakan teknologi terbaru, yaitu Intel Xeon Gold Cascade Lake dan Ultra Fast NVMe SSD Storage yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Kita juga sudah ada premium WordPress templates, jadi bagi kamu yang masih takut-takut buat website, aduh takut nggak bisa coding nih, aduh takut nggak ngerti HTML dan lain-lainnya, tenang aja, sekarang itu buat website gampang banget, itu udah pakai template, jadi kalian tinggal kotak-katik dikit aja, itu udah bisa jadi website kamu sendiri. Nah, jadi bagi kamu yang baru coba-coba, kamu bisa langsung aja di Scout itu cuma 20.000 aja per bulan, dan bagi kamu yang punya toko online, itu bisa mulai dari paket Warrior aja. Dan bagi kamu yang masih ragu-ragu dan mau tanya-tanya lebih lanjut, kalian bisa langsung aja ke dewab.com dan nanya Ninja Support kita, karena Ninja Support kita standby 24 jam, dalam 7 hari, jadi jam berapapun, hari apapun akan dibantu oleh Ninja Support kita. Jadi jangan lupa ya teman-teman, pakai kode promonya, boleh back Delvina? Pakai kode promonya back. Kode promonya Del. Nah, Dewa Ulta. Ini ya teman-teman, Dewa Ulta untuk mendapatkan potongan harga hosting sebesar 25%. Cari hosting yang aman, Dewa.